Tabea, Tabea. halo, apa kabar sobat hebat? Salam jumpa dengan saya Noldi di podcast Huk Bacirita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Saat ini kita akan bercerita dengan salah satu narasumber yang handal, tidak bisa diragukan lagi, the one and only. Beliau ini banyak ber banyak berkecimpung dengan dunia hukum. Jadi mungkin sedikit terkait dengan organisasi bantuan hukum, terkait dengan merek, terkait dengan paten, terkait dengan kewarganegaraan, terkait dengan hak asasi manusia. Semua akan kita ulas di podcast Huk Bacirita, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Inilah bintang tamu saya, Bapak Dr. Ronald Lumbuun SH MH, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara. Salam sehat, Pak. Salam sehat, Pak Noldi. Sehat, Pak. Aman-aman. Sehat, puji Tuhan. Luar Alhamdulillah, biasa. aman-aman. Ya, banyak, Pak, tugas Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Kita mungkin sedikit terkait dengan TUSI, kantor wilayah, khususnya yang diampu oleh Pak Ronald dalam hal ini, sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kira-kira terkait tugas Bapak ini gimana, Pak? Apa-apa saja, Pak? Direktoratnya saya yakin pasti begitu banyak, Pak, yang diampu oleh Bapak. Bisa Pak sedikit dijelaskan, Pak? Baik, terima kasih pertama-tama Pak Noldi, kesempatan yang diberikan kepada saya selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Sulawesi Utara. Ya, memang betul apa yang seperti Pak Noldi katakan tadi, bahwasanya dari 4 divisi yang ada di sebuah kantor wilayah, yaitu administrasi, pemasyarakatan, dan keimigrasian, serta pelayanan hukum dan hak asasi manusia, memang divisi pelayanan hukum hak asasi manusia itu yang memangku lebih banyak dibanding divisi-divisi lainnya, yaitu kami memangku tugas dan fungsi 6 unit eselon 1, 6 unit eselon 1, lebih tepatnya 4 Direktorat Jenderal dan 2 badan. Yang pertama Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang kedua adalah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang ketiga adalah Direktorat Jenderal Perundang-undangan, yang keempat adalah Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, dan Balitbangkumham, ya, dan yang terakhir adalah BPHN, tentunya Badan Pengembangan Hukum Nasional. Nah, masing-masing ini memiliki tugas dan fungsinya masing-masing tentunya. Nah, selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kami mewakili beliau-beliau tugas dan fungsinya yang ada di wilayah ini. Contohnya tadi Pak Noldi sudah katakan bahwa di salah satu tugas fungsi Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di bidang Yankum atau pelayanan hukum, contohnya kita memangku 2 unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang mulai tadi ada kewarganegaraan, ya, kemudian juga mengenai badan hukum, kemudian pengawasan terhadap notaris secara administrasi, dan juga yang terakhir adalah mengenai PT Perseorangan yang sekarang sedang digalakkan oleh Pak Menteri, oleh Pak Presiden khususnya, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, kemudian juga ada sub pelayanan kekayaan intelektual yang menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah.
yaitu mulai dari pendaftaran merek, pendaftaran paten, indikasi geografis, serta pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran kekayaan intelektual bagi mereka yang sudah mendaftarkan haknya, baik merek, paten maupun cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Sebentar Pak, boleh potong sedikit. Silakan. Bapak bilang tadi terkait ada penegakan hukumnya Pak di situ. Oh iya. Yang seperti apa itu Pak? Kan di divisi Yankum Pak. Iya. Penegakan hukumnya. Jadi begini, pada dasarnya setiap orang itu yang memiliki kekayaan intelektual wajib mendaftarkan haknya ya untuk memperoleh perlindungan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, itu ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil, sehingga Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, lebih tepatnya Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tidak hanya menghimbau kepada mereka untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, tetapi juga setelah itu memberikan perlindungan bagi mereka yang sudah mendaftarkan secara sah. Nah, itu hal yang seperti itu di samping bisa ditangani oleh Polri, penyidik Polri tentunya, dan juga tetapi bisa juga ditangani oleh penyidik pegawai negeri sipil yang ada di kantor wilayah. PPNS, PPNS, betul, PPNS. Ya, kira-kira begitu, Pak. Nah, terus Pak yang tadi Pak, setelah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Baik. Nah, setelah di samping itu kemudian ada, oh ya, perlu saya terangkan tadi bahwa di bawah divisi pelayanan hukum dan HAM ini masih ada tiga bidang. Yaitu yang pertama bidang pelayanan hukum yang tadi sudah saya jelaskan sedikit mengenai AHU, administrasi umum, dan kekayaan intelektual. Nah, kemudian yang kedua adalah bidang pelayanan hukum. Lalu yang kedua adalah bidang hukum. Bidang hukum itu mewakili atau memangku tugas fungsi dari Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Ditjen PP, dan kemudian BPHN, Badan Pengembangan Hukum Nasional. Yang pertama mengenai Ditjen PP itu adalah harmonisasi rancangan peraturan daerah. Kita tahu bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 itu mewajibkan bahwa setiap ranperda, rancangan peraturan daerah, untuk terlebih dahulu dilakukan harmonisasi oleh sebuah lembaga, ya, oleh sebuah badan yang menangani regulasi yang ada di Indonesia. Nah, tapi sementara ada juga di salah satu pasalnya, saya lupa pasal berapa, yang menentukan bahwa sementara badan regulasi itu belum terbentuk, maka tugas dan fungsi untuk melakukan harmonisasi tersebut itu ditangani oleh kementerian yang membawahi bidang hukum, yaitu Kementerian Hukum dan HAM tentunya. Nah, dalam hal ini karena kita di wilayah, maka adalah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Memang peraturan-peraturan ini ataupun rancangan-rancangan ini memang perlu diharmonisasi Pak ya. Kenapa perlu kita lakukan harmonisasi itu Pak? Urgensinya apa sih Pak? Baik. Harmonisasi itu urgensinya adalah untuk memastikan bahwa setiap ranperda yang akan dibahas nanti di sidang DPR itu baik secara tekstual, ya, gramatikal, dan juga secara substansi itu sendiri, materi muatan, tidak bertubrukan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada, baik yang sederajat yang sudah ada sebelumnya, maupun dengan peraturan-peraturan yang ada di atasnya. Karena kita tahu ada asas hukum bahwa tidak boleh peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Nah, hal-hal yang semacam itu yang dilakukan agar supaya pentingnya dilakukan harmonisasi. Gitu Pak Noldi. Selanjutnya yang terkait dengan tugasnya BPHN itu kemudian Pak? Yang berikutnya masih di bidang hukum adalah mengenai bantuan hukum yaitu dan juga JDIH. Ya, ada Pak ini bentar Pak, ada OBH, obat batuk hitam atau apa itu Pak? Dengar orang-orang bilang itu di sana bisa kita daftar OBH, apa itu OBH iya. ini? Bisa Pak sedikit Pak? Iya, diketahui oleh sobat hebat ini Pak. OBH itu sebetulnya bukan obat batuk hitam, tapi adalah organisasi bantuan hukum yang memang
diamanatkan oleh undang-undang bisa memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, atau saya lebih senang menyebutnya sebagai masyarakat yang kurang mampu, yang sedang berhadapan dengan hukum, ya. Itu mereka memiliki haknya, dan sehingga untuk bisa membantu dalam mereka menghadapi dalam setiap proses peradilan. Dan dalam hal ini kami Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerja sama, berkolaborasi dengan Divisi Pemasyarakatan yang ada di Kanwil Sulawesi Utara ini tadi, yang sebelumnya Pak Bambang Haryanto. Kami berkolaborasi untuk memastikan bahwa setiap tahanan-tahanan yang sedang berhadapan dengan hukum itu mereka memperoleh hak-haknya yang memang diatur di dalam undang-undang, dalam ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Nah, di Sulawesi Utara Pak sudah ada nggak organisasi bantuan hukum ini? Iya, untuk saat ini memang di Sulawesi Utara ini baru 6. Baru 6. Nah, dan relatif memang kalau dibandingkan dengan 15 kabupaten kota termasuk kepulauan yang ada di Sulawesi Utara memang masih terbilang minim, ya, kurang ya. Dan tapi kami sudah mengajukan kemarin pada saat proses verifikasi PBH, ya, calon pemberi bantuan hukum, itu ada beberapa yang sudah melolos, yang menurut kami sudah lolos verifikasi, dan mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh dari pihak BPHN sehingga bisa membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu yang sedang berhadapan dengan hukum di Sulawesi Utara ini. Iya. Lanjut mungkin Pak, terkait dengan kalau yang salah satu bidang lagi Pak. Nah, kemudian masih ada sebetulnya di BPHN, yaitu mengenai JDIH. Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum, ya. Itu diwajibkan bahwa setiap pemerintah kabupaten kota, mulai termasuk provinsi dan juga sekretariat dewan, baik kabupaten, kota maupun provinsi, itu memiliki jaringan dokumentasi informasi hukum yang terintegrasi dengan JDIHN. Ya, jadi ada JDIH, ada JDIHN. Ya, di Sulawesi Utara ini dari 15 kabupaten kota itu 13 sudah terintegrasi. Yang 2 ini masih di mana lagi tuh Pak? Yang belum. 2 ini mereka sudah memiliki, tetapi belum terintegrasi. Ya, salah satunya di Kepulauan dan juga ada salah satu kabupaten di Sulawesi Daratan, di Sulawesi Utara Daratan. Iya. Begitu. Baik. Pak, dengar-dengar. Iya. Dulunya sebelum jadi pegawai negeri sipil pada Kementerian Hukum dan HAM, ada profesi lain ya. Gitu ya? Iya. Dengar ada profesi lain ya sebelum di sini. Oh iya. Sebelum gabung dengan Kementerian Hukum dan HAM. Iya. Gimana tuh Pak? Baik. Benar nggak itu Pak? Betul. Betul. Bahwa saya mulai bergabung di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini tidak terasa sudah lebih dari 5 tahun ternyata. Lebih dari 5 tahun. Iya, karena Kepres saya keluar itu tahun 2015 ya. Nah, itu saya sebelumnya adalah seorang hakim pengadilan negeri. Hakim, ya. Hakim pengadilan negeri. Saya diangkat hakim tahun 2005. Ya, jadi kurang lebih 11 tahun. Di mana Pak awal penugasannya Pak? Penugasan saya pertama di Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali. Ya, yang kemudian yang kedua adalah di Kabupaten Pandeglang, Banten, dan yang ketiga sebelum saya pindah melimpah ke Kementerian Hukum dan HAM, saya sebagai hakim peradilan umum di Pengadilan Negeri Cibinong, Jawa Barat. Gitu. Luar biasa, Pak Hakim. Jadi Pak Kepala Divisi sekarang. Susah. Apa sih apa yang menarik sebenarnya sampai pindah saya ke Kementerian Hukum dan HAM? Ada apa di Kementerian Hukum dan HAM? Iya. Pertanyaan ini sebetulnya sudah sering kali saya dapatkan dan sudah kalau mau dikatakan bosan, sudah bosan juga menjawab ya. Tapi setiap saya punya jawaban bahwa dimanapun kita mengabdi, ya, di samping setiap orang hidup ada strategi lah, begitu ya kira-kira. Ada strategi, ya,
Orang dalam berkarir, dalam hidup, saya yakin setiap dari kita memiliki strategi masing-masing. Nah, tapi di samping terlepas dari strategi tadi, bahwa saya yakin dan percaya bahwa entah di Mahkamah Agung, ya, dalam hal ini sebagai rumah lembaga kekuasaan kehakiman, maupun di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, itu adalah merupakan suatu pengabdian bagi bangsa ini. Ya, jadi tidak ada bedanya buat saya. Tidak ada bedanya, Pak, ya. Gitu. Ya. Masih ada bidang HAM yang mau dijelaskan. Oh iya. Tugasnya apa tuh? Baik. Bidang HAM ada membawahi tadi, kalau tadi Yankum, kemudian hukum, dan sekarang HAM juga membidangi 2 unit eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, ya, yang memiliki program untuk memastikan bahwa ada perlindungan hak asasi manusia, ya, penghormatan hak asasi manusia, dan pengakuan hak asasi manusia, atau yang lebih sering kita kenal sebagai P5HAM. P5HAM. Nah, salah satu bentuk konkret dari P5HAM itu di negeri ini adalah dengan adanya Yankomas, pos Yankomas atau pos pelayanan komunikasi masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang merasa HAM-nya terlanggar, mereka tidak perlu jauh-jauh ke Kanwil, ke kantor wilayah, tapi kita berkolaborasi dengan masing-masing unit pelaksana teknis yang ada di wilayah, dalam hal ini tentunya wilayah Sulawesi Utara, baik imigrasi maupun pemasyarakatan. Jadi itu Yankomas. Kemudian ada yang namanya program P2HAM, ya, pelayanan publik berbasis HAM. Itu adalah untuk masing-masing UPT. Sampai saat ini masih terbatas pada masing-masing UPT. Dan ada Permenkumham yang baru melibatkan Kanwil juga, termasuk salah satu satker yang harus memperhatikan P2HAM. Kemudian berikutnya adalah mengenai Kabupaten Peduli HAM, ya, pada setiap nanti biasanya pada tanggal 10 Desember itu yang kita peringati sebagai Hari HAM sedunia. Itu masing-masing kabupaten kota, UPT, ya, itu mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan penghargaan, ya, penghargaan, ada penghargaan, Pak, ya? Iya, baik kabupaten kota yang peduli HAM maupun UPT yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM. Dari mana itu penghargaannya, Pak? Dari Pak Menteri, Pak. Oh, dari Pak Menteri. Pak, ya? Dari Pak Menteri, Pak Menkumham. Itu kita selalu hampir setiap tahun memperingati itu dan dikompetisikan begitu, ya, dikompetisikan di antara masing-masing kabupaten peduli HAM, kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Nah, kemudian itulah bentuk-bentuk konkret dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia untuk melaksanakan P5HAM tadi, yang pengakuan, penghormatan, dan seterusnya terhadap hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Kemudian adalah berikutnya masih di bidang HAM adalah memangku tugas dari Balitbang HAM, Badan Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balitbang Kumham, ya, Balitbang Kumham itu melakukan kajian-kajian kasus-kasus yang ada di masyarakat, ya, bagaimana supaya bahan-bahan kajian-kajian itu nanti bisa dijadikan bahan masukan kepada Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia. Jadi intinya adalah sinergitas di antara termasuk tadi saya lupa sampaikan bahwa instruksi atau arahan dari Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia itu adalah untuk melibatkan bidang HAM, ya, ke bidang HAM dalam setiap proses rapat harmonisasi, sehingga memastikan tadi saya kembali bahwa di samping memastikan untuk tidak adanya pertentangan dengan peraturan baik yang sudah ada sebelumnya maupun yang lebih tinggi, dipastikan juga bahwa ranperda yang akan diundangkan nanti tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu arahan Bapak Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia kepada kami, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, di Sulawesi Utara, pada suatu kesempatan. Itu sudah diterapkan? Sudah berjalan terus. Sudah berjalan. Iya. Demikian Pak Noldi. Iya. Katanya Bapak ini
eh, leluhurnya orang sini. Oh iya. Iya, Oh Pak. iya. Bukan iya. Nyada. Iya. Katanya leluhurnya Oh, orang sini. Di mana? Di mana? Emang betul orang sini? Ninto bahasa Manado mau asal-asal. Sadiki le. Ya. Memang kalau orang tua, ya, orang tua khususnya dari garis ayah, ya. Garis ayah memang dari Minahasa. Oh, Minahasa, Ya, Pak. Minahasa, yaitu Langoan, lebih tepatnya Desa Wolaang, Pak. Oh, Tapi gitu. memang kami lahir, besar, sekolah, ya, di Jakarta. Baik, Pak. Nah, sekarang terkait dengan pelayanan, apalagi semua tugas pokok dan fungsi divisi pelayanan hukum kelihatannya ini pelayanan dan pelayanan. Yes. Apakah masih manual atau sudah berbasis IT? Terkait dengan pelayanan di divisi Bapak gimana, Pak? Baik. Ya, memang sesuai dengan era yang saat ini namanya e-gov ya, e-government. Itu memang semua dilaksanakan dengan elektronik. Salah satu yang ada di kepala saya yang saya ingat adalah bahwa laporan-laporan bulanan notaris ya, yang merupakan kewajiban dari Undang-Undang Jabatan Notaris yang harus dilaporkan, itu saat ini di Sulawesi Utara ini sudah dilakukan secara elektronik. Sudah dilakukan secara elektronik, jadi tidak perlu lagi para notaris ini menyampaikan laporannya kepada majelis pengawas ya secara manual. Jadi ada satu aplikasi namanya Silaris Sulawesi Utara, itu tinggal dibuka lalu diisi aplikasi sebagaimana layaknya ketika para notaris itu melakukan laporan itu secara manual. Ya. Kenapa saya katakan Silaris Sulawesi Utara atau sistem layanan notaris Sulawesi Utara? Perlu saya tambahkan di sini bahwa memang Kanwil Sulawesi Utara ini bukan satu-satunya kanwil yang sudah menerapkan secara elektronik, sehingga oleh karenanya untuk ada unsur pembedanya maka saya tambahkan di situ Sulawesi Utara, dan yang merupakan poin plusnya yang atau nilai atau selling pointnya daripada Silaris Sulawesi Utara ini adalah Silaris Sulawesi Utara ini memberikan akses walaupun tetap melalui MKN ya, memberikan akses kepada para penyidik ya, dalam hal ini Ditkrimum Polda Sulawesi Utara untuk melakukan pemanggilan ya kepada para notaris yang diperlukan didengar keterangannya melalui dalam satu proses perkara pidana. Tetapi sekali lagi saya garis bawahi, tetap melalui Majelis Kehormatan Notaris yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi tidak langsung. Ya, tidak langsung berarti dengan adanya Silaris Sulawesi Utara ini yang memberikan akses kepada para penyidik bisa langsung memanggil notaris, tidak demikian. Tetapi melalui Majelis Kehormatan Notaris, sehingga tidak ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengharuskan seorang notaris itu dipanggil baik untuk kepentingan proses baik penyidikan, penuntutan maupun pengadilan melalui Majelis Kehormatan Notaris. Demikian. Oke, baik. Nah, terkait Pak dengan pelayanan yang ada, misalnya pelayanan pelayanan kekayaan intelektual ataupun pelayanan kewarganegaraan, apakah sudah menggunakan IT sekarang Pak, atau masih pemohon masih datang ke kantor atau gimana Pak? Sorry, soal apa tadi? Terkait dengan pelayanan kekayaan intelektual. Apakah kekayaan intelektual, pemohonnya ya. masih datang ke kantor atau sudah ada aplikasi atau ini gimana tuh Pak? Kewarganegaraan juga? Tidak sekali. Kalau mengenai kekayaan intelektual itu mereka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual itu kalau kita sekarang memiliki COVID-19, maka Bapak Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual mempunyai inovasi yang bernama Lokfit. Loket virtual. Nah, itu sudah diterapkan di Sulawesi Utara juga Pak? Itu program dari pusat. Program dari pusat. Jadi memang semuanya yang memutuskan pusat. Pusat Pak ya. Semuanya yang mulai mendaftarkan dari pusat,
Kemudian juga yang memeriksa kita hanya diberitahu saja. Diberitahu saja. Diberitahu saja mengenai ada Sulawesi Utara seperti ini, ada seterusnya. Demikian, Pak. Begitu, Pak ya. Nah, Pak, ada juga tugas dengan notaris, Pak. Kok bisa ya kantor wilayah itu ada keterkaitan dengan notaris ini, Pak? Sedikit saja, Pak. Iya. Jadi memang sejak dulu ya, bahwa notaris itu berada di bawah pengawasan kantor wilayah secara administratif. Secara administratif, ya. Secara administratif, datanya ada berapa jumlah notaris di Sulawesi Utara ini, lalu memberikan laporan kepada majelis pengawas. Ini semua sekretariatnya ada di notaris dan itu semua tercantum di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM. Mohon maaf nomornya saya lupa, tapi jelas itu bahwa yang menjalankan sekretariat ya, fungsi kesekretariatan untuk bagi majelis, baik majelis pengawas daerah, wilayah maupun MKN atau majelis kehormatan notaris itu ada di bawah kepengurusan kantor wilayah. Demikian, Pak. Iya. Jadi misalnya terkait pelayanan semuanya juga sudah online sistem, Pak ya. Yes, exactly. Pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan administrasi hukum umum itu semua juga sudah secara online sistem. Jadi kita di daerah masih ada yang popoji kiris toh, ada enggak di sini, Pak? Apa itu? Itu masih ada toh yang masuk popoji kiris di pelayanan di sini. Kira-kira ada enggak masih yang begitu yang di sini? Terkait dengan enggak ada lagi, Pak ya. Karena sudah sistem online sistem, Pak. Ya, terakhir, Pak. Kira-kira pesan untuk masyarakat terkait dengan pelayanan hukum dan HAM bagaimana, Pak? Baik, pesan terkait pelayanan masyarakat bahwa Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini kantor Sulawesi Utara ini sudah banyak berubah. Banyak perubahan. Banyak perubahan. Khususnya di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Kantor Wilayah Pak Lumaksono, ya, banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan, sehingga oleh karenanya pada masyarakat jangan sungkan-sungkan, ya, jangan ragu-ragu apabila ada kebutuhan yang diperlukan mengenai pelayanan yang berkaitan dengan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, silakan datang kepada kami. Kami siap untuk melaksanakan atau melayani tugas-tugas itu, karena saat ini di hari-hari ini bahwa seorang pegawai negeri PNS atau ASN itu bukan lagi layaknya seperti berapa puluh tahun lalu seperti amtenar, ya, bukan lagi amtenar, ya. Kita ini pelayanan masyarakat. Kita ini pelayanan masyarakat, kita ini bukan amtenar. Ya, jadi itu saja pesan kita, bahwa jangan ragu-ragu kepada kami untuk datang. Bahkan kalau saya tidak salah ada call centernya, kita sudah ada call center. Ada call center toh? Ada. Ada call center. Silahkan hubungi dan kami akan lakukan semaksimal mungkin apa yang bisa kami lakukan. Demikian, Pak Noldi. Baik, terima kasih Pak Dr. Ronald Lumbuun SHMH. Siap. Selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, yang tentunya telah memberikan sedikit pencerahan terkait dengan tugas, pokok, dan fungsi. Semoga Sobat Hebat dapat mengerti, dapat mengetahui terkait tugas-tugas ini. Akhirnya, saya Noldi selaku pengarah pada podcast Huk Bacerita Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Divisi. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti. Salam pembaruan. Kami pasti.